A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana kita akan sama-sama mempelajari dan mengambil pelajaran tentunya dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran yang ada di dalam mushaf ini yang ada di rumah kita itu tidak hanya sekedar pajangan, tidak hanya sekedar kitab yang tergeletak saja, tetapi kemudian menjadi petunjuk atau hidayah bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau kajian kita masih di surah Al-Baqarah. Kita beranjak ke ayat yang 89. Sebelumnya kita sudah bahas ayat 87 dan 88. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bercerita tentang apa yang terjadi pada Bani Israel, umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi ayat ini masih bercerita tentang, terutama tentang sifat buruk dari orang-orang Yahudi atau Bani Israel yang hidup pada masa Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah ingatkan kepada mereka tentang nenek moyang mereka yang melakukan pengingkaran yang sama, dan kemudian mereka berujung dengan kemurkaan Allah. Rasulullah itu menceritakan itu semua agar kemudian orang-orang Yahudi yang hidup pada masa beliau ketika itu, yang menjadi objek dakwah Rasulullah, tidak mengulang kesalahan, keburukan, kejahatan nenek moyang mereka yang menyebabkan mereka dilaknat gitu. Tetapi memang mayoritas mereka, orang-orang Yahudi ini membantah, hanya sedikit saja di antara mereka yang kemudian mau menerima peringatan, pengajaran dari Rasulullah SAW. Selebihnya, mayoritasnya itu mereka lebih memilih jalan kekafiran, lebih memilih untuk memusuhi Rasulullah SAW, walaupun sudah nyata di dalam pandangan mereka kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu kita telaah. Kenapa? Udah tahu mereka bahwa Nabi Muhammad itu benar. Apa yang diceritakannya tentang nenek moyang mereka benar.
gitu kan. Tapi uniknya kenapa mereka kemudian memilih menjadi musuh Rasulullah? Bukan malah kemudian menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, jawabannya itu ada di ayat ini. Di ayat yang ke 89 dan ayat yang ke 90. Dan ini kemudian kita ambil hikmahnya, pelajarannya, supaya kemudian kita juga tidak mengalami hal yang sama ya, dari sisi keburukan ya dari orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Dalam ayat yang ke-89 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengabarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Jadi kalau kita mulai dari ujung ayatnya ya, fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah, kemurkaan Allah atas orang-orang kafir. Di mana orang kafir yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang Yahudi ya, yang lebih memilih membangkang atau memusuhi Rasulullah dan risalah dakwahnya. Bagaimana mereka bisa membangkang gitu kan? Bagaimana pembangkangan mereka itu? Dijelaskan di dalam ayat ini, walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan ketika datang kepada mereka satu kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Al-Qur'an ya. Musaddiqan lima ma'hum ya. Dan Al-Qur'an itu kitab yang datang dari Allah itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu musaddiqan lima ma'hum. Telah nyata ya, menggambarkan kebenaran apa yang ada di sisi mereka. Bahwa mereka menerima kitab Taurat. Di dalam Al-Quran dijelaskan ya, kitab Taurat kalian itu isinya ini. Karena kan itu eksklusif ya, hanya beredar di antara mereka ya, tidak di luar. Tapi kemudian Rasulullah datang mengabarkan bahwa di dalam kitab Taurat kalian itu ada ini. Nah, ini kok tahu ya? Ini karena diwahyukan Allah kepadaku kan, kata Rasulullah. Semuanya termaktub di dalam Al-Quran. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru ya. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir ya. Jadi justru mereka lebih berpihak kepada orang-orang kafir ya, dibanding kemudian berpihak kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian di ayat penggalan ayat seterusnya, maka kemudian Allah katakan falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ya, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu ya, kebenaran Al-Quran itu, kafaru bih, mereka tetap mengingkarinya. Maka karena itu kemudian Allah mengatakan fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah ya, atau kemurkaan Allah timpakan kepada orang-orang yang kafir. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa setelah Al-Quran datang dari sisi Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengingkarinya, padahal Al-Quran jelas ya memberikan petunjuk, membenarkan kitab-kitab Taurat, membenarkan kitab Injil yang ada di sisi mereka yang sebelumnya sangat mereka harapkan ya kedatangan seorang nabi ya, untuk membenarkan apa yang ada dalam kitab mereka ya. Ya mereka itu kan nunggu Mesias ya, nunggu juru selamat yang mereka sebut akan datang pada akhirnya ya, nabi terakhir gitu. Udah datang nabinya, tapi mereka lebih memihak kepada orang-orang yang memusuhi nabi, berpihak kepada orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun kebenaran itu sudah nampak ya, sebagaimana di ulasan ayat sebelumnya Rasulullah bercerita begini, ya mereka akui ya memang itu ada di dalam kitab mereka dan memang itu terjadi pada generasi awal nenek moyang mereka, orang-orang Yahudi itu kan. Sudah benar, sudah mereka akui kebenarannya, artinya memang iya gitu kan. Tapi kemudian secara zahir ya,
mereka kemudian mengingkari, menentang Rasulullah SAW. Batinnya mereka menerima, mengakui gitu ya, bukan menerima, mengakui, iya sih benar. Tapi kemudian zahirnya, secara zahir, secara jasmani, ucapan mereka, ya, sikap mereka, tingkah laku mereka kemudian menunjukkan pembangkangan kepada Rasulullah SAW. Ya, menurut para ulama, ya, kalau bicara pandangan umum gitu kan, ya, itu lazimnya memang ya siapapun kalau posisinya gitu ya, seperti yang seperti yang ada pada Bani Israel ketika itu kepada orang-orang Yahudi, mereka kan sudah stabil ya secara ekonomi, pemimpin mereka juga sudah punya posisi bahkan kaya raya ya, karena posisi mereka sebagai para pendeta gitu ya, sebagai para pemimpin komunitas Yahudi dan juga komunitas Nasrani gitu kan. Nah, ketika datang Nabi terakhir ya tentu kan nanti efeknya pengikut-pengikutnya akan berpaling kepada Nabi yang jelas-jelas bawa wahyu kan begitu. Nah, itu yang kemudian mendorong para pemuka-pemuka Yahudi, ya, para pemuka-pemuka bangsa Nasrani ketika itu lebih memilih untuk mengingkari Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan kekuasaan, takut jadi miskin karena kemudian nggak ada lagi yang nyumbang, nggak ada lagi yang kemudian ngasih sedekah, nggak ada lagi yang ngasih hadiah karena ketokohan mereka itu ya. Nah, ini yang kemudian mendorong mereka untuk mengingkari dan jelas ya ketika mereka memutuskan itu, maka Allah katakan fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah yaitu dijadikan sebagai imbalan atas kekafiran mereka kepada Rasulullah SAW. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Qatadah Al-Ansari dari orang-orang tua ya, dari kalangan Ansor, mereka berkata, kisah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mengenai kami ya, dan juga orang-orang Yahudi Madinah, bahwa kami dahulu pernah menjalankan agama mereka pada masa jahiliyah, sedangkan waktu itu kami masih musyrik dan mereka ahli kitab. Mereka mengatakan bahwa seorang nabi akan diutus setelah telah dekat masanya. Kami akan mengikutinya bersama-sama nabi itu dan kami akan membinasakan kamu seperti Allah membinasakan kaum Ad dan Iram. Tetapi setelah Rasulullah SAW diutus ya datang ke Madinah, kami mengikutinya sedangkan orang-orang Yahudi itu mengingkarinya. Sehingga kemudian dari kisah ini bisa dipahami bahwa mereka sebenarnya dengki. Ya. Nah, ini nih ya. Pangkalnya adalah kedengkian ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang ke-90 ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya, bi'samas tarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlih ala may yasha'u min ibadihi ya. Jadi dikatakan di sini bi'samastarau bih ya. Maka amat buruklah ya perbuatan mereka menjual dirinya ya. Yashtarau bihi anfusuhum ya. Yashtarau bihi anfusahum ya. Amat buruklah ya perbuatan mereka menjual diri mereka ayyakfuru bima anzalallahu baghyan, menjual diri mereka dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah kepada mereka karena bagya ya, karena kedengkian. Apa yang mereka dengkikan? Ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki memilih ya penerima risalahnya ya, memilih rasulnya itu atau memilih nabinya ya untuk diberikan risalah ya, karunia kenabian, kerasulan itu ya bukan dari kalangan mereka tetapi dari kalangan yang Allah kehendaki. Ya, mereka punya keinginan ya bahwa nabi ya yang dijanjikan itu ya, yang mereka gembar-gemborkan kepada bangsa Arab, kepada orang-orang Madinah gitu kan, akan datang nanti nabi yang membawa risalah dari Tuhan ya, yang dengan itu kemudian nanti dia akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang yang memusuhi kami dulu gitu ya.
Nah, itu kan maunya mereka begitu. Tapi ternyata dunia ini, alam semesta, makhluk semua ini kan bukan mereka yang ciptakan. Ya. Orang-orang Yahudi itu kan makhluk juga itu kan, yang harus tunduk juga kepada maunya pencipta. Ya. Dalam hal ini ya pencipta alam semesta manusia semua adalah Allah. Ya. Jadi jangan merasa kemudian ya mereka lebih berkuasa. Gitu ya. Maka kemudian Allah ya, justru ya tidak memilih mereka, ya, tidak memilih golongan mereka dan memilih golongan yang mereka musuhi, yaitu bangsa Arab. Ya. Karena ternyata bangsa Arab lebih baik dari sisi ketaatan kan begitu. Ya. Mereka itu sanggup mengatakan ya kepada Rasulullah, kalau engkau wahai Rasulullah masuk ya ke lautan kami akan ikut, ya, masuk ke celah-celah batu kami akan ikut. Nah, itu ya orang Ansor begitu prinsipnya. Orang Yahudi sementara sebagaimana dikatakan kepada Nabi Musa dulu, peranglah, ya kami akan menunggu kamu di sini. Gitu ya. Ya tentu lebih baik bangsa Arab kan begitu. Maka kemudian Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah dari kalangan bangsa Arab. Ya, Rasulullah itu diutus dari bangsa Arab. Yang Nabi terakhir yang begitu mereka tunggu-tunggu ternyata ya dari bangsa yang mereka tidak sukai, bangsa yang mereka musuhi, yaitu bangsa Arab. Ya, karena memang Allah lah ya yang punya kuasa, Allah lah yang punya kehendak ya. Kita serah Dia lah gitu ya. Ya Allah mana bisa diatur-atur makhluk begitu kan. Ya. Dan ternyata ketika mendapati fakta bahwa Allah ya punya kehendak sendiri, ya tidak mengikuti maunya mereka gitu. Yang muncul justru bukan ketundukan kepada Allah, malah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah katakan di sini, faba'u bi ghadabin 'ala ghadab. Maka kemudian ya, mereka itu menanggung kemurkaan demi kemurkaan dari Allah. Ya. Walil kafirina 'adzabun muhin, dan pada puncaknya nanti di yaumul mahsyar ya, mereka akan ditimpa oleh Allah azab yang sangat menghinakan. Hari ini kita bisa lihat ya bagaimana kejamnya, ya, dahsyatnya penyiksaan yang yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya kepada orang-orang Muslim di Palestina. Ya. Dan semua ya walaupun orang bukan Islam gitu kan, sudah melihat kekejaman mereka menyiksa anak-anak ya, membunuh anak-anak Palestina yang tidak berdosa, kemudian juga wanita-wanita mereka ya, orang-orang Palestina juga tidak luput ya dari siksaan kekejaman Bani Israel, orang-orang Yahudi itu. Ya, orang-orang yang bukan Islam pun ya geram ya, bahkan mereka yakin ya memang orang-orang Yahudi itu layak diazab gitu, dengan azab yang sangat pedih gitu ya. Karena mereka betul-betul tidak punya hati gitu ya, sudahlah menjajah, konon-kononnya ya membela diri lah. Masa iya penjajah itu nggak ada hak membela diri ya. Penjajah itu harus keluar dari negeri yang dijajah. Justru yang punya hak membela diri adalah orang yang dijajah. Jadi ada pertanyaan aneh ya, apakah penjajah tidak berhak mempertahankan diri? Aneh itu. Tapi dimunculkan narasi itu oleh orang-orang Yahudi dan pendukung-pendukungnya. Orang yang masih waras mengatakan tidak ya, penjajah tidak punya hak membela diri. Yang ada mereka harus hengkang, angkat kaki dari tanah yang dijajah. Itu ya. Itu yang kemudian terjadi. Gimana nggak geram gitu ya, gimana nggak murka Allah kepada ya, orang-orang Yahudi ini ya. Mereka menjajah, mereka menyiksa, mereka berbuat semena-mena, lalu kemudian mereka mengatakan kami membela diri. Aneh gitu ya. Penjajah membela diri, pencuri membela diri, gitu. Rampok membela diri. Gitu. Mana apa ada hakim yang kemudian ya, membenarkan pembelaan rampok begitu ya, pembelaan pencuri gitu ya. Tidak ada ya. Jelas-jelas hak orang diambil. Nah, tapi itu yang terjadi ya, kegilaan dunia pada hari ini. Dan itu semua nanti ya Allah akan kumpulkan ya, dan Allah akan tukar dengan siksa yang sangat menghinakan,
siksa yang sangat pedih. Hari ini mereka tertawa terbahak-bahak ya menyaksikan penderitaan orang-orang Islam. Di akhirat nanti posisinya akan terbalik. Orang Islam yang akan kemudian terbahak-bahak ya melihat bagaimana orang-orang itu disiksa ya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti momen ya orang-orang Islam, orang-orang mukmin penduduk surga ini jalan-jalan ke neraka untuk melihat mereka yang pernah memandang hina, yang pernah menyiksa ya, melecehkan ya. Kalau kita lihat cerita misalnya orang-orang dulu ya, jangan terlalu jauh pada masa Rasulullah adalah bagaimana ya kekejaman orang-orang kafir Quraisy ya kepada budak-budak mereka yang muslim ya. Ada yang diikat tangan, kaki, kiri, kanan, kemudian ditarik pakai kuda sampai putus. Ada begitu. Nanti di akhirat ya, posisinya akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebetulnya itu tadi ya pangkal penolakan mereka terhadap kebenaran yang dari Allah ya, atau bahasa mudahnya kenapa mereka kemudian tidak bisa menerima hidayah ya, dari Allah Subhanahu wa taala? Pangkalnya adalah kedengkian ya. Kedengkian yang ada di dalam dada mereka kepada ya, bangsa Arab ya, secara umum dan kepada Rasulullah SAW secara khusus karena Rasulullah merupakan orang Arab ya, yang garisnya sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sementara mereka garisnya dari sisi Nabi Yakub ke Nabi Ishak ya. Baru ketemu di Nabi Ibrahim. Nah, jadi jelaslah ya bahwa ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, apa yang menjadi ibrah ya di dalam ayat ini adalah ya ketika kita memiliki sifat dengki ya, menyimpan kedengkian kepada seseorang, kepada satu komunitas begitu ya, kepada satu bangsa, maka segala kebenaran yang disajikan disuguhkan oleh mereka yang kita dengkikan gitu ya, itu tidak akan kemudian bisa kita terima. Ya, dengki kita sama ustadz gitu ya. Nah, ini ada ustadz ya. Ada kedengkian kita kepada dia, maka apapun yang diceramahkannya, apapun yang disampaikannya, kita tidak akan bisa terima sebagai sebuah kebenaran. Itu udah sunatullah yang begitu ya. Ya, dengki itu kemudian ya menjadi sebab penghalang atau terhalangnya hidayah masuk ke dalam dada kita. Maka disinilah kemudian ya kita berusaha ya, sebisa mungkin untuk menghilangkan kedengkian. Ketika kedengkian itu sudah hilang, maka hidayah akan mudah masuk ya, sebagaimana doanya orang-orang Ansor ya, sahabat Adrim, yang disebutkan di dalam surah Al-Hasr ya, bahwa orang-orang Ansor ketika mereka menerima orang-orang Muhajirin ya, orang-orang yang merupakan ya, bangsanya Rasulullah gitu, karena sama-sama orang Quraisy gitu ya, orang Mekah. Sementara orang Madinah kan, orang Ansor kan orang Madinah. Maka ketika mereka menyambut kedatangan orang-orang Ansor, mereka berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya, dan dosa orang-orang yang telah lebih dulu beriman dari kami. Siapa? Orang Muhajir. Mereka mengakui orang Muhajir memiliki keutamaan karena mereka lebih dulu beriman gitu ya. Lalu apa kata mereka? Doanya wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan janganlah engkau jadikan ke dalam, dan janganlah engkau tumbuhkan ya di dalam dada kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Gitu ya. Apa yang terjadi? Maka orang Ansar ya dengan mudah menerima ya kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembela Rasulullah yang tangguh gitu ya. Mereka bisa bekerja sama bahu-membahu ya bersama dengan orang-orang Muhajirin untuk meraih kemudian kemenangan yang terbukti pada peristiwa Fathu Mekah ya di tahun ke-7 kalau nggak salah, di tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah. Kalaulah mereka
masih menyimpan kedengkian atau punya sifat dengki, itu nggak akan terjadi kemenangan itu. Karena segala kebenaran akan terhalang, tertutup ketika seseorang memiliki kedengkian. Suami ya dengki sama istri, ya, maka istri ngomong apa aja, walaupun benar yang diomongin nggak akan terima. Sebaliknya istri dengki sama suami, ya, maka apapun yang disampaikan suaminya walaupun kebenaran tidak akan diterima. Murid, ya, murid-murid ya di sekolah itu dengki dengan gurunya, dengki dengan seniornya, maka apapun yang mereka sampaikan walaupun kebenaran tidak akan diterima. Semuanya salah, semuanya nggak benar. Sudut pandang yang ada, sudut pandang tentang kesalahan. Maka apapun yang datang ya dari orang yang didengkikannya gitu, itu dimentahkan semua. Inilah yang kemudian harus menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita, ya, betapa buruknya ya sifat dengki di dalam dada manusia. Kita berjuang ya membersihkan diri dari sifat dengki, ya. Gimana caranya bikin itulah ya. Baca aja doa ya. Pertama ya baca doa, yang kedua tentu mindset ya. Mindsetnya pandanglah ya orang-orang yang punya potensi itu dengan semangat apa? Semangat untuk juga ya, mengejar ya, kebaikan yang sama. Jadi dijadikan partner untuk mendapatkan kebaikan yang sama, bukan kemudian dipandang sebagai kompetitor, ya, lawan. Kita kalau udah nganggap orang itu lawan, maka yang ada ya kita kemudian berjibaku sendiri ya, untuk menyamakan posisi. Tapi kalau kita anggap dia sebagai partner, maka dia juga akan membantu kita. Ya langkah kita jadi lebih ringan. Dalam konteks ini tadi ya, sifat dengki tadi, ketika kita bisa menghilangkan kedengkian dalam diri kita kepada orang-orang yang punya potensi yang luar biasa ya, orang-orang soleh terutama. Ya, kita punya tetangga kita ternyata lebih soleh ya daripada kita. Maka jangan dengki, justru kita jadikan tetangga kita itu partner untuk meraih kesolehan yang sama. Ya, satronin dia, sambangin dia, sawan, ya, lalu kemudian minta bang, ya, po itu ajarin saya dong, biar saya juga jadi orang baik kayak empo, kayak abang, gitu, kayak emas. Gitu. Nah, sehingga kita nanti sama-sama kumpul di surganya Allah. Itulah semangat yang beredar di kalangan Ansar dan Muhajirin dulu ya. Karena Rasulullah juga ketika itu ya mengambil langkah mempersaudarakan antara orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Semangat persaudaraan inilah yang kemudian membuat mereka ya, bersih ya, membantu membersihkan munculnya kedengkian. Ini saudara saya, dia layak untuk kemudian mendapatkan yang terbaik. Ya, perhatian, layanan, ya, sharing gitu ya. Kalau kita sharing dengan dia harus yang terbaik. Makanya orang-orang Ansar ketika itu tidak segan membagi rumahnya untuk orang Muhajirin, ya, membagi ladang, ya, mereka punya ladang misalnya 2 kotak, dibagi 1 kotak. Punya rumah 3-4 kamar dibagi jadi 2 kamar. Bahkan ada yang punya istri ya dia bilang sama orang Muhajirinnya, pilih ya mana istri-istri saya ini yang kamu anggap cantik ya dan kamu mau jadi suami dia, saya ceraikan, ambil. Itu kan sampai seperti itu ya, luar biasanya orang-orang Ansar. Sehingga orang Ansar kemudian lebih mudah menerima hidayah yang datang dari Allah ketimbang orang-orang Yahudi yang ketika itu juga hidup berdampingan ya bersama dengan orang Ansar. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya berikan babi undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.